Sore hari ini kembali kita bisa melaksanakan pengajian rutin kita. Kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita tambah berkah umur kita, tambah berkah rezeki kita, dan Allah anugerahkan kita selalu berada dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang keadaan alam kubur dan keadaan ahli kubur. Karena kita semuanya akan menjadi ahli atau penghuni kubur. Ibu, karena kuburan itu atau alam kubur adalah awalun manzilin min manazilil akhirat. Awal tempat kita turun kemana? Ke akhirat. Dan alam kubur itulah Ibu, di mana akhir manzilin min manazilid dunia. Jadi ketika kita masuk alam kubur adalah tempat pertama kita turun ke akhirat dan akhir kehidupan kita di alam dunia. Jadi setiap kehidupan pasti berujung dengan kematian. Dan setiap orang yang mati pasti akan transit di mana? Di alam kubur, di alam barzakh. Sekalipun matinya kagak dikubur, ya. Sekalipun matinya kagak dikubur, tetap arwahnya masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Ada enggak orang yang mati kagak dikubur? Ada. Seperti dibakar atau seperti hilang, ya, dimakan binatang buas, atau misalkan terkena kecelakaan masuk ke dalam lautan, hilang. Ibu tidak dikubur, tetap ruhnya semuanya kembalinya ke alam barzakh, termasuk kita semua akan menjadi penghuni alam kubur atau penghuni alam barzakh. Lalu seperti apa nasib kita nanti? Kita nggak tahu ya Bu ya. Kita pengen nasib kita tuh bahagia, mendapatkan nikmatnya kubur. Kuburan kita pengen jadi taman dari taman surganya Allah. Karena alam kubur atau alam barzakh yang pertama adalah di mana akan menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah. Tapi ada yang kedua, alam kubur atau alam barzakh hufrah min hufarin niron, satu tempat, satu lubang dari tempatnya nerakanya Allah. Naudzubillahi min. Mau ke siapa kita minta tolong? Kalau ditempatin nanti di dalam nerakanya Allah, di hufrah min hufarin niron, maka persiapkan dari sekarang. Gimana caranya kuburan kita bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah. Ibu, maka jadilah kita orang yang mukmin, jadilah kita orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Karena orang yang mukmin dan beriman beramal soleh, nanti di dalam kuburannya, Ibu, Allah jadikan kuburannya raudhah sebagai taman khodro yang berwarna hijau. Jadi untuk orang yang beriman dan beramal soleh waktu di dunia, plus dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang ikhlas, maka Allah siapkan alam kuburnya menjadi taman yang hijau. Indah nggak? Indah nggak? Udah mah tamannya hijau, yuwassa'u lahu qabruhu, Allah luasin tuh kuburannya seluas mata memandang, sabqina diro'an 70 hasta. Mimat nggak? Bu, kalau punya rumah lega, nyaman, indah, nikmat ya? Iya, kita pengen rumah kita ntar seperti itu. Karena rumah kita yang sekarang besok bakalan ditinggalin. Sekarang kita tinggal di dalam rumah kita, besok kita tinggal di dalam kuburan kita. Ingat, Ibu kalau melewati
kuburan. Kuburan selalu mengingatkan apa yang dikatakan dalam kuburan tuh. Kalau kuburan dia katakan apa? Ana baitul wahdah, ana baitul zulma, ana baitul wahsyah. Nah, kuburan. Bani Adam, nih kita diingetin nih sama kuburan. Bani Adam, ana baitul wahdah. Aku ini adalah rumahnya sendirian, tempat sendirian, gak punya teman. Sekarang mah banyak teman, banyak saudara. Nanti mah sendirian. Ana baitul wahdah, ana baitul zulma. Aku tempat yang penuh dengan kegelapan. Bayangin, orang kalau dikubur gelap kan? Gelap. Ana baitul dud. Aku rumahnya belatung. Karena kalau kita udah mati, jasad kita milik siapa? Milik belatung. Tubuh kita ini ibu bakal jadi milik belatung. Makanya diri kita dibagi 3. Sepertiga buat Allah, terus sepertiga buat diri kita, sepertiga lagi buat belatung. Yang sepertiga milik Allah, apa yang kembali kepada Allah? Ruh. Yang kembali kepada Allah adalah ruh kita. Yang kedua, yang menjadi milik belatung apaan? Jasad. Ini nih, ya, daging, kulit. Besok lusa ini akan habis dimakan apa? Belatung. Belatung datangnya dari mana? Belatung datangnya dari mana? Kita. Bukan dari tanah. Belatung datangnya dari tubuh kita sendiri yang membusuk. Coba kalau lihat ada bangkai tikus atau bangkai kucing yang tidak dikubur, lama-kelamaan mengeluarkan apa? Ya Allah ibu, nih tubuh kita bakal jadi milik belatung. Kecuali orang yang benar-benar bisa menjaga di dunianya, hafiz Quran, benar-benar beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dosa, menjaga diri dari perbuatan yang haram. Insya Allah Allah selamatkan jasadnya. Ibu, baru yang ketiganya apa? Kalau ruh kembali kepada Allah, kalau jasad kita milik belatung, yang balik sama diri kita apa? Amal perbuatan kita yang sekarang kita lakuin di dunia, baiknya, buruknya, semuanya balik lagi buat siapa? Buat kita juga. In asantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ibu sekarang berbuat kebaikan di dunia, ngajinya ibu buat siapa? Buat kita. Ibu sekarang sedekahnya buat siapa? Buat kita. Maka ada yang menjadi penolong kita nanti di dalam kuburan. Ada berapa yang bisa nyelamatin kita dalam kuburan? Ada 5. Mana yang 5? Satu, sholat. Kedua, puasa. Ketiga, zakat atau sedekah. Yang keempat, baca Al-Quran. Yang kelima, jihad fisabilillah. Itu bakal nolong kita nanti di alam barzah. Bakal jadi teman amal soleh kita. Sekalipun kata kuburan, aku adalah rumah sendirian, ibu gak bakalan sendirian nanti di kuburan. Sholatnya dateng. Sholat itu nanti ada wujudnya, Bu. Berupa makhluk yang indah yang menemani kita nanti di dalam kuburan. Ngajinya dateng. Nih, ibu kan sekarang ngaji nih. Ya, nanti besok ketika kita sudah di alam barzah, dia akan menemani dalam kuburan kita. Jadi mual ke ibu di kuburan teh loba batur. Makanya kan kata kuburan, anak baitul wahsah. Aku ini rumah yang menakutkan. Isem, Bu, di kuburan teh karena apa? Sendirian, gelap. Tapi kalau ibu punya teman mah, nggak akan ibu merasa ketakutan. Kenapa? Ada teman amal soleh. Makanya kalau kita meninggal, 3 yang nganterin kita. Yasbul mayit salah satu. Yang nganterin mayit itu 3. 1,
satu, ahluhu keluarganya. Yang kedua, maluhu hartanya. Yang ketiga, amaluhu amalnya. Jadi kalau kita mati nanti Bu, kita dianterin nih dengan tiga ini nih. Satu, keluarga kita pasti nganterin. Nggak mungkin ibu datang ke kuburan sendirian. Ibu yang dari kuburan, ibu yang masuk kuburan, ibu juga yang kubur sendiri. Nggak mungkin gitu loh. Ya, pasti ibu dianterin. Ya, kalau masih ada anak ikut nganterin. Kalau masih punya suami ikut nganterin. Kalau punya keluarga pasti keluarga, tetangga pasti ikut nganterin kemana? Ke kuburan. Udah dianterin, kira-kira ada nggak seorang yang mau nungguin tuh di kuburan kagak pulang? Ada nggak? Sama karunya kabu haji mau ditinggalkan Bu Haji mah jelema bager, ya teh misalkan, ya pasti. Wah mau ditinggalkan karunya, nggak mungkin. Nggak ada orang yang mau nungguin kita di mana? Di kuburan. Sekalipun suami bilangnya, aku cinta kepadamu sehidup semati, bohong. Bu, geus maot mah kawin deui. Benar gitu? Nggak ada yang nungguin kita, Bu. Anak sedih, Bu, emaknya meninggal, kita meninggal, udah dikubur, jadi dia balik. Nggak ada anak yang nungguin emaknya di kuburan sampai berhari-hari, nggak ada Bu. Kita ditinggalin sendirian. Balik lagi tuh keluarga kita, anak balik lagi, ya keluarganya, saudaranya, tetangganya, nggak ada seorang pun yang nungguin di dalam kuburan. Makanya kata kuburan, anak baitul wahdah, aku rumah sendirian karena nggak ada yang nemenin. Tapi jangan takut Ibu, tuh teman kita pada datang nanti, sodakohnya datang, Bu, yang alhamdulillah seminggu sekali disisihkan rezekinya buat sedekah. Kalau ngaji kan alhamdulillah ya Bu ya, ngajinya dapat, ilmunya, sedekahnya dikeluarin. Coba kalau kagak ngaji, kayaknya kagak mungkin dah Ibu nganterin duit 5.000 buat sedekah. Ya baik ya. Tapi kalau ngaji alhamdulillah bawa 5.000, 10.000 masukin celengan bisa tuh sedekah. Jadi nanti teman kita di alam barzah, keluarga pada ninggalin, harta yang nganterin. Kalau ke kuburan, Bu, hartanya dibawa apaan? Contoh motor, mobil, ya. Ada ngikut nganter, udah beres. Kagak ditinggalin motor kita. Padahal kita teh misalkan dulu teh punya motor kesayangan. Ya, motor kesayangan, boleh kita yang beli, boleh kita yang ngurusin. Ibu, pas kita mati teh kata keluarga teh, karunya pan ieu teh motor teh menang baheula mainan susah payah. Bu, boleh belian dulu, beli, tinggalkan we. Ibu paling gak itu maling. Benar gak Bu? Mahal motor paling tinggalkan di kuburan. Semua pada balik lagi Bu, bayangin. Kita ditinggalin sendirian. Siapa yang kagak balik lagi? Cuma satu. Yang dua pada balik lagi, ahluhu wa maluhu. Yang ketiga yang kagak balik lagi cuma amaluhu, amal perbuatan kita waktu sekarang kita hidup di alam dunia. Makanya niatnya biar ikhlas kalau ngaji. Niatkan buat teman kita di akhirat, jangan karena pengen dapat pujian orang. Ya, kalau ibu ngeluarin sedekah biar ikhlas, jangan suka dibangkit-bangkit. Kalau udah ngeluarin sedekah, jangan suka diungkit-ungkit. La tabur sodakotikum bil manni wal aja. Jangan suka ngebatalin sedekah kamu dengan manni wal aza, disakitin yang dikasihnya, atau aza diingat-ingat, dibangkit-bangkit. Merasa udah punya kebaikan, jangan. Udah bismillah ya Allah, ini sodako saya hari ini ya Allah, biar jadi teman di alam kubur. Malah paling cakep lagi, ibu sedekah niatin buat orang tua yang sudah meninggal. Orang tua ibu dapat pahalanya, ibu pun dapat pahalanya tanpa dikurangin sedikit pun. Ternyata yang nemenin kita nanti dalam kubur berapa? 5. Satu, amal soleh yang pertama adalah sholat. Makanya kudu dijaga tuh sholatnya, ya. Kudu benar-benar diperhatiin tuh sholatnya. Jangan ngerasa kewajiban dah sekarang mah tuh sholatnya. Kudu ngerasa kebutuhan. Ibarat ibu makan,
Ya, ibu kalau udah amal makan, udah ngerasa butuh banget ibu ya. Bukan kewajiban ibu kudu makan. Dah kagak wajib makan teh, mubah. Tapi makan itu sudah menjadi kebutuhan ibu untuk ibu sehat, bisa ibadah. Maka jadikan ngajinya ibu ya Allah ini sebagai kebutuhan kita. Sholat sebagai kebutuhan. Apa sih yang kita butuhin? Butuh teman nanti di mana? Di akhirat, di alam barzah, sholatnya, ngajinya, puasanya, zakat, sedekahnya, baca Qur'annya, alhamdulillah di pengajian Al-Quran dibaca. Satu huruf ayat Quran yang dibaca menjadikan kemuliaan nanti di alam barzah. Ibu, dan satu huruf Al-Quran yang dibaca oleh Allah diberikan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Baru yang terakhir yang bakal nemenin kita adalah jihadnya kita di jalan Allah. Baik itu dengan diri kita ataupun dengan harta kita. Ibu datang ke pengajian jihad di jalan Allah. Ibu memerangi hawa nafsu adalah mujahadah, berjuang di jalan Allah, nundukin hawa nafsu biar nafsunya menjadi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kudu ingat ibu, hidup di dunia teh kita kagak bakalan selamanya. Kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil. Jadilah engkau hidup di dunia seolah-olah engkau sedang melewat jalan. Bu, mampir doang sebentar. Kita pasti akan pulang menghadap Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu udah pasti, Bu. Setiap jiwa pasti bakal ngerasain yang namanya kematian. Mudah-mudahan kematian kita indah. Lagi sakaratul maut yang dilihatin yang baik-baiknya doang. Walaupun kita banyak keburukannya gitu. Pasti kita banyak kesalahannya, banyak perbuatan buruknya, tapi mudah-mudahan yang dilihatin yang bagusnya doang. Yang dilihatin ngajinya ketika sakaratul maut, yang dilihatin amal Allah sedekahnya. Maka ketika kebaikan yang dilihatin, Allah siapkan surganya Allah. Maka ketika sakaratul maut sudah dilihatin gambaran surga. Maka ada fil jannah, tempatnya di surga. Makanya ketika dia meninggal dunia, dia penuh dengan ketenangan, bahagia, penuh senyum. Kenapa? Karena udah melihat tempatnya begitu indah. Ya Allah, mudah-mudahan keburukan kita tertutup dengan taubatnya kita. Makanya orang teh kudu rajin naon taubat, istighfar. Kita gak bisa mengganti semua keburukan kita dengan kebaikan, gak bisa kecuali dengan tobat. Karena ketika kita tobat, satu, dosa kita diampuni sama Allah. Yang kedua, ibu, dengan tobat Allah akan mengganti keburukan dengan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai pelajaran buat kita, andai kata kita melewati kuburan, Bu, datang ke sebuah makam, ya, berziarah, maka bacalah kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada doa khusus ketika kita masuk ke sebuah makam atau kita berziarah ya ke kuburan. Sebelum kita masuk, baca salam dulu. Gimana salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu. Ada yang panjangnya kalau ibu bisa. Kalau tidak bisa cukup Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sambil berjalan, sebelum sampai ke tempat tujuan pemakaman ibu, apa tempat pemakaman itu, ibu baca kalimat tadi zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Masya Allah, dengan berkah bacaan ibu yang ibu baca, saat itu Allah anugerahkan cahaya ke dalam kuburan yang ibu lewatin. Jadi kuburan yang ibu lewatin, terutama tentunya kuburan orang mukmin,
ya, karena berlaku doanya untuk orang yang beriman, orang mukmin. Maka saat itu kuburan orang yang mukmin maka mendapatkan cahaya dari berkah kalimat zikir yang ibu baca. Makanya kudu selalu dibaca. Dan ibu yang membacanya mendapatkan pahala. Ibu bahkan pahala dilipat gandakan 100 bahkan 1000 kebaikan dari setiap apa yang ibu baca. Tuh, kalimat zikirnya jangan sampai lupa. Biar jadi kita peringatan. Dan ketika kita datang ke pemakaman, ke kuburan, jadikanlah itu menjadi pelajaran buat kita. Ya Allah, sekarang kita nganterin saudara kita, nganterin tetangga kerabat kita. Mungkin besok, mungkin lusa kita pasti bakal diantar. Selalu jadi peringatan. Makanya ingat dengan kematian tanda orang yang beriman sama Allah. Dengan ingat kematian semakin dia selalu membuat persiapan. Makanya mati kagak usah diapain, takutin, atau pengenin, takut mati, jangan. Bu, pengen mati, jangan. Sampai bunuh diri, naudzubillah. Tapi gimana? Istamidu lil mauti, persiapkan diri kita untuk bekal kematian kita. Mudah-mudahan ngajinya biar jadi amal soleh. Ngajinya kita mudah-mudahan biar ikhlas. Biar jadi teman nanti di dalam kuburan kita ya Bu ya. Biarpun orang pada ninggalin kita sendirian, ngaji datang Bu. Jadi makhluk yang indah nanti di alam barzakh penuh cahaya. Maka namual turun ke kuburan. Ada teman, banyak teman, mas seneng kan ya Bu ya. Ditanya man anta, anak sodaqohmu waktu di dunia. Aku sedekah kamu. Ditanya lagi yang ini, man anta, kamu siapa? Saya adalah sholat kamu. Yang ini datang lagi, man anta, siapa kamu? Saya adalah ngaji silaturahmi. Bu senang di kuburan. Makanya orang kalau di kuburan ibu mendapat kenikmatan seolah-olah dia tinggal di kuburan itu sebentar banget. Bahkan ada yang mengatakan cuma setengah hari tiba-tiba udah kiamat. Padahal di alam kubur dia udah ratusan tahun atau jutaan tahun, tapi ngerasa cuma sebentar banget, tiba-tiba udah datang kiamat. Karena di alam kubur masa alam barzakh sampai datangnya kiamat kubro. Ibu, kalau alam barzakh kita membahagiakan, maka nanti di padang mahsyar lebih bahagia lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, ya kita akhiri dengan muhasabah.